Ketika sejarah mencatat kehancuran Nazi Jerman, banyak nama besar yang menyerah, kabur, atau bahkan bunuh diri. Tapi ada satu nama yang mungkin luput dari perhatian kita, Helmut Weidling. Bukan jenderal yang punya nama besar seperti Guderian atau Rommel, tapi dia adalah sosok yang ditugaskan Hitler untuk mempertahankan jantung kota Berlin. Jenderal yang bertahan sampai akhirnya dia sendiri yang harus memberi perintah paling berat dalam hidupnya, perintah untuk menyerah. Helmut Otto Ludwig Weidling, nama yang mungkin tidak sepopuler jenderal lain, tapi jalannya menuju ke sana adalah cerminan dari sejarah Jerman sendiri. Ia lahir pada tahun 1891 di sebuah kota kecil di Jerman Timur, bernama Halberstadt. Weidling tumbuh di era di mana Jerman adalah kekuatan militer yang tengah naik daun. Sebuah kekaisaran yang gagah berani di bawah pimpinan Kaisar Wilhelm II. Latar belakang keluarganya biasa saja. Tidak ada garis keturunan bangsawan atau militer. Ia adalah anak seorang sipil yang kemudian memilih jalan hidupnya sendiri. Panggilan militer datang pada saat ia masih sangat muda. Pada tahun 1911, Weidling yang saat itu berusia 20 tahun masuk ke dalam angkatan darat Kekaisaran Jerman. Ia tidak memulai karirnya sebagai jenderal. Ia masuk dari bawah sebagai seorang kadet di resimen artileri, salah satu unit terpenting dalam perang modern. Di sana ia mempelajari seluk-beluk meriam, taktik, dan disiplin yang keras. 2 tahun kemudian ia masuk militer. Dunia meledak. Perang Dunia I dimulai. Sebuah konflik yang akan mengubah peta dunia selamanya. Weidling berada di garis depan sebagai seorang perwira artileri. Ia tidak bertempur dengan bayonet di parit, melainkan di belakang, mengerahkan tembakan meriam yang bisa menghancurkan formasi musuh dari jarak jauh. Pengalaman ini membentuknya. Ia belajar tentang skala kehancuran yang masif dan pentingnya koordinasi yang presisi. Ia terlibat dalam berbagai pertempuran besar, dari front barat hingga timur. Meskipun terluka 2 kali, ia tetap di medan perang. Perang Dunia I tidak hanya memberinya pengalaman bertempur, tetapi juga penghargaan. Ia mendapat penghargaan Iron Cross, sebuah tanda pengakuan keberanian yang sangat dihormati. Ketika perang berakhir pada tahun 1918, Weidling selamat, tapi ia harus menyaksikan kehancuran Kekaisaran Jerman yang dicintainya. Jerman pasca Perang Dunia I adalah negara yang hancur, kalah, dipermalukan, dan terbebani oleh perjanjian Versailles yang ketat. Angkatan bersenjata Jerman yang dulunya didaknya dipaksa untuk menyusut drastis. Dari jutaan tentara, hanya 100.000 orang yang diizinkan untuk tetap bertugas dalam Reichswehr. Weidling adalah salah satu dari sedikit perwira yang terpilih. Ini adalah bukti bahwa ia adalah seorang perwira yang kompeten dan sangat dihormati. Ia bertahan di masa-masa sulit, melayani Republik Weimar yang rapuh. Ia terus naik pangkat, mempelajari taktik dan teknologi baru. Reichswehr adalah tempat di mana benih-benih kebangkitan militer Jerman ditanam kembali secara rahasia, dan Weidling adalah salah satu arsiteknya. Ketika Adolf Hitler dan Partai Nazi berkuasa, Reichswehr yang kecil itu berubah menjadi mesin perang raksasa, Wehrmacht, dan Helmut Weidling, perwira artileri yang terlatih di Perang Dunia I, siap untuk memainkan perannya. Karirnya menanjak pesat seiring dengan ekspansi Jerman. Ia terlibat dalam kampanye awal yang gemilang, dari invasi kilat ke Polandia pada tahun 1939 yang membuka tabir Perang Dunia Kedua, hingga kehancuran Prancis pada tahun 1940. Weidling adalah bagian dari unit-unit artileri yang efektif, yang menjadi kunci dalam strategi Blitzkrieg atau perang kilat. Namun, medan pertempuran terbesar dan paling mematikan baginya adalah di front timur. Operasi Barbarossa, invasi ke Uni Soviet, adalah neraka yang tak berkesudahan. Di sana, Weidling membuktikan dirinya sebagai komandan yang cakap. Ia memimpin unit tank dan artileri, bahkan naik pangkat menjadi komandan korps. Dia bukan jenderal yang berpolitik di Berlin. Ia adalah jenderal yang berdarah dingin di medan perang Rusia yang beku. Salah satu hal yang membedakan Weidling dari banyak jenderal Nazi lainnya adalah karakternya. Ia dikenal sangat disiplin dan menghargai profesionalisme, tidak seperti banyak perwira tinggi lainnya. Weidling bukanlah seorang fanatik ideologi Nazi. Ia adalah seorang prajurit. Ia percaya pada tugasnya, bukan pada propaganda atau ideologi rasial Hitler. Loyalitasnya adalah kepada negaranya dan pasukannya, bukan pada partai.
Bagi bawahannya, Weidling adalah sosok yang dihormati. Ia tegas tapi adil. Dan yang terpenting, ia adalah komandan yang tahu apa yang dilakukannya. Ia tahu bagaimana cara bertempur dan bagaimana memimpin pasukannya. Sesuatu yang sangat berharga di tengah kekacauan front timur. Namun, sifat pragmatis Weidling seringkali berbenturan dengan ego dan keputusan irasional dari komando tinggi Nazi. Di saat banyak jenderal lain berani membantah Hitler, Weidling memilih untuk tetap menjalankan tugasnya. Tapi bukan berarti ia tidak pernah terlibat konflik. Weidling pernah dipecat dari komando korpsnya di front timur pada akhir 1944. Ia dituduh telah gagal dalam pertempuran dan bahkan pernah dikirim ke Berlin untuk diadili. Untungnya, ia punya jenderal lain yang membela, termasuk beberapa jenderal panzer terkemuka. Mereka tahu Weidling adalah komandan yang kompeten, dan keputusan dipecatnya adalah akibat dari keputusan buruk dari atas. Ini menunjukkan bahwa di mata para petinggi Nazi yang gila hormat dan kekuasaan, Weidling adalah orang luar. Ia adalah orang yang lebih mementingkan hasil di medan perang daripada memenuhi ambisi politik. Inilah yang pada akhirnya membuat Hitler memanggilnya ke Berlin untuk misi paling berbahaya yang pernah ada. Tahun 1945, kekuasaan Reich ketiga yang dulunya perkasa kini hanyalah seonggok puing. Dari barat, sekutu sudah menyeberangi sungai Raini, dan dari timur, tentara merah Soviet melaju tak terbendung. Hitler masih berada di bawah bunker bawah tanahnya di Berlin, hidup dalam ilusi kemenangan. Di tengah situasi yang mustahil ini, ia menunjuk seorang jenderal yang ia percayai. Yap, sesuai tebakan kalian, Helmut Weidling. Sebenarnya ada kesalahpahaman. Pada awalnya, Hitler memerintahkan Weidling untuk dieksekusi, percaya bahwa ia telah melarikan diri dari medan perang. Namun Weidling datang langsung ke bunker untuk membersihkan namanya. Hitler yang melihat kejujuran dan keberaniannya tidak hanya membatalkan eksekusi, tapi justru menunjuknya sebagai komandan area pertahanan Berlin, sebuah jabatan yang ia sebut sebagai tugas paling berat dalam hidup saya. Weidling tahu betul situasinya. Ia memiliki sekitar 80.000 pasukan yang tersisa, yang sebagian besar terdiri dari sisa-sisa Wehrmacht yang terluka, tentara tua dari unit cadangan, anggota milisi Nazi Volkssturm, dan bahkan anak-anak muda dari Hitler Youth. Mereka kekurangan amunisi, makanan, dan bensin. Strategi Weidling bukan untuk menang, tapi untuk memperlambat kemajuan Soviet, berharap ada keajaiban yang datang dari pasukan lain. Ia membagi kota menjadi beberapa sektor pertahanan. Pertempuran berubah menjadi pertempuran jalanan yang brutal. Dari rumah ke rumah, dari apartemen ke apartemen. Ini adalah perang kota yang sangat menguras tenaga. Tempat para prajurit Soviet yang berpengalaman harus menghadapi perlawanan putus asa dari setiap sudut. Para prajurit di lapangan tahu, perlawanan ini adalah sebuah bunuh diri. Namun perintah dari atas sangat jelas. Tidak ada mundur, tidak ada menyerah. Saat bulan April 1945 hampir berakhir, pertahanan Berlin yang rapuh akhirnya runtuh. Pasukan Soviet menguasai area-area kunci. Pasukan Weidling yang tersisa terbagi menjadi beberapa kantong kecil. Tanpa komunikasi dan tanpa harapan, pertempuran jalanan berubah menjadi perburuan. Setiap sudut jalanan Berlin adalah jebakan maut. Di dalam bunkernya yang gelap, Hitler masih hidup dalam dunia fantasinya sendiri. Ia terus mengeluarkan perintah kepada pasukan yang sudah tidak ada. Ia masih yakin akan adanya keajaiban. Sementara itu, di atas sana, Weidling harus berhadapan dengan kenyataan brutal. Pasukan musuh hanya tinggal beberapa ratus meter dari bunker. Ia tahu, akhir sudah di depan mata. Pada tanggal 30 April 1945, dunia seolah berhenti. Kabar yang selama ini dinanti-nantikan akhirnya datang. Adolf Hitler bunuh diri. Dengan kematiannya, perintah untuk bertahan sampai titik darah penghabisan menjadi tidak berarti lagi. Beban yang sangat berat kini berada di pundak Weidling. Para jenderal Nazi lainnya sudah kabur ataupun bersembunyi. Weidling adalah jenderal terakhir yang berada di Berlin, yang harus memutuskan nasib ribuan prajurit dan warga sipil yang tersisa. Weidling bisa saja melakukan hal yang sama, kabur dan mencoba menyelamatkan diri. Tapi ia tidak melakukannya. Ia memilih untuk bertanggung jawab dengan sisa-sisa stafnya. Ia berdiskusi.
Ada yang menyarankan untuk terus bertarung, ada juga yang ingin menyerah. Weidling melihat kenyataan dengan mata kepalanya sendiri. Melanjutkan perlawanan hanya akan menambah jumlah korban yang tidak perlu. Lalu pada tanggal 2 Mei 1945, pada pagi harinya, Weidling membuat keputusan yang paling penting dalam hidupnya. Ia memerintahkan pasukannya untuk menyerah tanpa syarat. Perintah ini disiarkan melalui radio kepada semua unit yang tersisa di Berlin. Ini adalah momen bersejarah yang menandai akhir dari pertempuran Berlin. Ia sendiri yang keluar untuk bertemu dengan pasukan Soviet. Di sana terjadi dialog dramatis. Seorang jenderal Soviet menanyakan mengapa Weidling terus bertarung begitu lama. Weidling hanya menjawab, "Hitler melarang saya untuk menyerah. Sekarang setelah ia mati, tidak ada lagi alasan untuk terus bertarung." Ini adalah momen di mana seorang jenderal yang telah bertarung dengan sengit akhirnya memilih untuk menyelamatkan ribuan nyawa daripada memenuhi janji yang sia-sia. Kisah Weidling bukanlah tentang sebuah kemenangan, tapi tentang bagaimana seorang prajurit harus menghadapi kekalahan. Ia adalah saksi hidup dari keruntuhan sebuah ideologi yang fanatik. Keputusannya untuk menyerah bukan sebuah tindakan pengecut, tapi sebuah tindakan yang paling rasional dan manusiawi di tengah kegilaan. Ia adalah jenderal yang bertanggung jawab, yang memilih untuk mengakhiri kekerasan daripada mengorbankan pasukannya untuk sebuah kehormatan yang kosong. Bagaimana menurut kalian? Apakah keputusan Weidling ini adalah sebuah tindakan yang heroik? Atau dia seharusnya menyerah lebih awal?